Memang kita manusia nih mahallul khata' wan nisyan, tempat salah, tempat lupa. Dulu kita nggak tahu, dikasih tahu, udah dikasih tahu, sekarang lupa. Itu penyakit kita kan. Makanya saya ingatkan kembali untuk beberapa pesan dan 4 hal yang saya harus sampaikan kepadamu. Pesan yang pertama, benerin niat, lurusin niat. Teman-teman sekalian, apa-apa itu tergantung niat. Kita ini akan diberi sesuai dengan niat. Begitu kata baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan tergantung dari niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan diberi sesuai dengan niatnya. Saya ingat dulu tahun pertama saya tinggal di kota Hadramaut. Ini saya ceritakan di buku Bidadari Bumi pertama tentang urusan niat ini ya. Saya pernah satu waktu abang saya itu pindah rumah. Jadi rumah yang kita kontrak berdua waktu itu deket, cukup dekat dengan Darul Zahra, sekitar 400-500an meter ya. Darul Mustafa sekitar 600an meter. Itu naik kontrakannya, naik biaya kontraknya, sehingga kami harus pindah rumah. Karena ya biasalah anak kos-kosan kan uangnya terbatas. Jadi kita harus pindah rumah. Abang saya cari-cari rumah, alhamdulillah dapat tuh rumah. Rumahnya enak banget, bersih banget, baru rumahnya ada di atas masjid. Jadi di sana itu kalau bangun masjid, bangun juga sarana penghasilan buat masjid. Gitu, biasanya bangun masjid, terus di sampingnya masjid ada pertokoan yang dikontrakkan, biayanya maksudnya ada uangnya yang orang kontrak itu buat jalannya masjid, buat kebutuhannya masjid. Makanya di sana jarang ada masjid yang minta sumbangan. Jadi memang seperti itu. Nah, ada orang bangun masjid namanya Masjid bin Syihab. Dibangun di sampingnya, di atas toiletnya masjid yang jumlahnya ada sekitar 12 atau 15 toilet, itu dibangun rumah buat kontrakan gitu. Di sekitarnya belum ada rumah. Jadi itu rumah enak banget, dan saya nggak pernah kekurangan toilet buat tamu. Banyak banget toiletnya. Dan itu teman-teman sekalian harganya sangat murah, malahan tuh kayak setengah dibayarin gitu sama orangnya gitu ya, kayak hampir gratis bayarnya itu, karena dia kepengen ada yang nempatin rumah tersebut untuk bisa ngidupin, matiin lampunya masjid, sama buat adzan di masjid tersebut untuk beberapa waktu adzan. Abang saya nggak keberatan, kami pun sewa di situ. Masalahnya cuman jauh. Kita pindah lagi musim panas. Musim panas di sana tuh 50 lebih derajat Celcius. Ketemu dinding panas, ketemu lantai panas, ketemu atap panas, ketemu angin panas, semuanya serba panas. Kita pindah di saat seperti itu. Jauh lebih dari 1 kilometer. Jadi kalau saya pagi hari berangkat ke Darul Zahra itu 1 kilo, pulangnya lagi 1 kilo, ntar sore saya datang lagi ke Darul Zahra 1 kilo, pulangnya lagi 1 kilo. Satu hari saya bisa jalan 4 kilometer. Itu sebabnya kenapa di Indonesia saya males jalan. Jatah jalan saya udah saya habisin di Tarim ya. Satu hari di awal-awal saya pindah ke sana gitu kan, pagi hari itu saya mau berangkat ke Darul Zahra, saya lewatin jalan panas banget. Udah panasnya di sana tuh bukan panas keringetan, kayak panas depan api tuh loh rasanya, kayak gitu. Saya lagi jalan gitu kan, sambil langkahan banyak banget nih. Saya mikir, wah nih saya biar jalan saya manfaat nih, saya mesti ada yang saya kerjain nih. Saya terus mikir, saya tinggal di tempat yang jauh kayak begini nih, tiap hari pergi ke Darul Zahra, apa nih yang bikinnya jadi tambah
naik. Saya ingat hadisnya Nabi Muhammad alaihissalam, wa innama likulli imri'in manawa. Setiap orang akan diberi sesuai dengan niatnya. Jadilah saya mulai menghitung niat, apa aja nih yang bisa saya niatkan. Saya niat mau nuntut ilmu ke Daruz Zahra, biar Allah kasih ilmu kepada saya yang bermanfaat, ilmu yang bisa tambah kenal sama Allah, ilmu yang bikin saya tambah kenal sama Rasulullah, ilmu yang bikin saya tambah kenal sama ajaran agama Islam. Saya niatkan juga untuk ilmu yang saya punya itu saya ajarkan. Saya ajarkan kepada orang lain, saya akan ajarkan kepada orang lain, biar bisa terhitung khidmah kepada Allah, khidmah agama Allah, khidmah agamanya Rasulullah. Ikutin jalannya Nabi Muhammad, ikutin jalannya orang-orang soleh, ikutin jalannya perempuan-perempuan solehah, ikutin jalannya Sayyidah Khadijah, ikutin jalannya Sayyidah Fatimah. Saya jalan segini jauhnya, ingat dulu Sayyidah Fatimah juga jalan jauh, Sayyidah Khadijah apalagi jalan jauh buat ketemuin Nabi Muhammad, naik ke Gua Hira. Saya minta biar dapat berkah perjalanan orang-orang solehah, perjalanan orang-orang soleh buat nuntut ilmu. Saya minta sama Allah setiap langkahan jadi penggugur dosa saya. Saya minta sama Allah setiap langkahan jadi penutup aib-aib saya. Saya minta setiap langkahan semakin mendekatkan saya kepada surga. Sebab Nabi Muhammad bilang, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan menuju menuntut ilmu, dia akan dimudahkan baginya jalan menuju surga. Saya niat khidmah kepada para wali. Saya niat menghidup-hidupkan ajarannya para ulama-ulama. Saya niat khidmah kepada saat itu Faqihul Muqaddam, Imamul Haddad, Habib Abdullah Al-Aidarus. Terus aja saya niat. Saya bilang ilmu yang saya dapat nanti akan saya ajarkan kepada orang-orang di negeri saya, biar semuanya juga pada ngerti jalan menuju Allah, biar semuanya pada kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biar banyak orang semakin kenal para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Saya terus tuh nyebutin niat-niatan yang terfikir pada saya saat itu. Udahan agak setengah perjalanan, ada rumah, ada orang lagi nyapu rumah, perempuan lagi nyapu halaman belakang rumahnya. Perempuan tersebut kemudian panggil saya, ya bunaya ta'ali, ya bunaya ta'ali. Hei nak, sini nak, anak perempuan sini. Ya bunaya, anak perempuanku nak, sini nak. Dipanggil kan ya datang. Saya pun samperin perempuan lagi nyapu itu. Dia pandangin saya, kemudian dia bilang, Allah yu'atik ala qadr niyatik. Allah bakal kasih kamu sesuai dengan niatan kamu itu. Allah bakal kasih kamu sesuai dengan niatan kamu itu. Subhanallah. Allah bakal kasih kamu sesuai dengan niatan kamu. Itu teman-teman, bahwa terkadang hati kita ini yang kita rasa kayak ada di dalam sini, buat sebagian orang itu seterang melihat layar HP. Buat sebagian orang seterang melihat layar HP. Mudah-mudahan yang di akhirat diijabah Allah, karena niatan saya waktu itu yang di dunia diijabah sama Allah. Niatan saya untuk di dunia biar bisa nyebarin dakwahnya Nabi Muhammad diijabah sama Allah. Hari itu saya belajar tentang pentingnya niat, tentang pentingnya niat. Betapa memang Allah Subhanahu wa taala melihat kita dan memberi kita sesuai dengan niat-niat kita. Maka hati-hati meniat dan banyakin niat. Ada banyak amal besar kecil gara-gara niat. Ada banyak amal kecil jadi gede dengan berkat niat. Dan Habib Umar bin Hafid bilang, perbedaan antara kita sama wali selain daripada bersihnya hati adalah dari banyaknya niat. Perbedaan kita sama para wali,
Mereka itu minum pakai niat, makan pakai niat, ngelihat orang lain pakai niat. Dulu Rasulullah ngelihat umatnya, ya Allah, saya niat memandang umat Nabi Muhammad seperti niatnya Nabi Muhammad memandang umatnya, pakai niat. Makanya dipandang sama orang-orang saleh, dipandang sama para wali itu enggak kecil nilainya di mata Allah, karena mereka punya banyak niat di saat memandang murid-muridnya. Benerin niat, lurusin niat. Ngaji itu jangan cuman sekedar kepengen tahu mukanya Ustazah Halimah, biasa dengerin di YouTube. Katanya nih ustazahnya viral. Ya Allah, ya Allah. Niatnya kecil banget, jangan begitu niatnya. Niat yang gede-gede, niat yang besar-besar, mau menuntut ilmu, mendekatkanmu kepada surga, menuntut ilmu, mendekatkanmu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menuntut ilmu, membuatmu semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Niat kumpul sama orang-orang soleh-solehah sambil hatimu tawadhu. Ya Allah, yang paling sabar di antara mereka, kasihkan kesabarannya kepada saya ya Allah. Yang paling solehah di antara mereka, kasih kesolehannya kepada saya juga ya Allah, tularkan. Bukankah kami berada dalam tempat yang sama? Ya Allah, mau istiqomah tahajud susah banget. Ya Allah, di antara sini banyak yang sudah istiqomah tahajud. Ya Allah, karuniakan kepada saya keistiqomahan mereka. Bukankah kami berada di tempat yang sama? Gitu. Niat, bahkan bukan cuman buat anakmu, bukan cuman buat dirimu teman-teman, tapi niatkan juga buat anak-anakmu. Kenapa ada banyak anaknya wali yang jadi wali? Kenapa ada banyak anaknya ulama jadi ulama? Itu karena kesolehan niat dari orang-orang tuanya. Dari mulai hamil udah diniatin, nih anak biar jadi ulama, nih anak biar jadi penerus dakwahnya Nabi Muhammad. Sesuai Allah kasih, sesuai dengan niatnya. Kemudian yang kedua, niat untuk, ya, yang pertama kan benerin niat. Yang kedua, kalau niatnya udah bagus, ilmu yang kamu udah dapet praktekkan. Ini harapan saya nih, harapan saya, pesan saya minta tolong sama teman-teman. Dengar kebaikan apapun di majelis ini, selain daripada waktu dengar, kamu niat, ya Allah mudahkan saya. Doa, kamu doa, ya Allah mudahkan saya untuk dapat mengamalkannya. Itu dari mulain kamu dengar kebaikan apapun, ya Allah mudahkan saya untuk dapat mengamalkannya. Ya Allah mampukan saya untuk dapat mengamalkannya. Jadi kalau dengar kebaikan jangan mikir yang, nah itu zaman dulu tuh bisanya tuh, zaman sekarang udah nggak relevan. Nah itu dia tuh, itu yang bikin kita susah untuk dapat pemberian besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belum udah menganggap bahwa Islam ini adalah agama yang berat, agama yang tidak mungkin untuk dipraktekkan gitu. Tiap kali dengar kebaikan niat buat dapat mengamalkannya, sebesar apapun kebaikan tersebut. Dengar Sayyidina Ali Zainal Abidin sholat malam 1000 rakaat. Nah, niat dalam hati kita, ya Allah biar kata nggak 1000 deh ya Allah, 11 rakaat witir ya Allah, jadikan kami bisa istiqomah menjalankannya. Dengar ghibah haram, niat di dalam hati, ya Allah jauhkan saya dari ghibah, membicarakan aib orang lain. Jauhkan saya Allah, jauhkan saya dari ghibah. Niat buat ngamalin. Besok-besoknya beneran coba amalin. Kalau ada orang-orang ghibah, melipir aja, jauhin aja. Begitu kan, belajar. Kalau bisa ngomong, aib kita juga banyak, udahlah gitu. Kita ini juga saking belum dibuka aja sama Allah. Kalau buka sama Allah, memalukan juga yang udah kita kerjain, kan gitu. Pesannya Imam Ghazali, kata Imam Ghazali,
Hati-hati jangan sampai kamu panjangkan lisanmu membicarakan para ulama, membicarakan para dai, membicarakan para hufadzul Quran, orang-orang yang hafal Al-Quran. Karena gibahin mereka, ngomongin mereka itu nggak sama dosanya dibandingkan dengan ngomongin orang awam. Hati-hati. Mereka punya banyak kebaikan, meski apapun yang kamu dengar tentang mereka, lisan kamu benar-benar jagain. Saya nggak tahu kok keadaannya kayak gimana aslinya. Udah deh, ngapain urusin urusan orang. Min husni islamil mar'i tarkuhu mala yani. Kesempurnaan Islam seseorang tampak dari tidak ngurusin yang bukan urusannya, nggak ikut campur sama yang bukan urusannya. Ini juga perbedaan antara kita sama para wali. Ini keistiqomahan. Sahibul kitab Bughyatul Mustarsyidin, Habib Abdurrahman Al-Masyhur alaih ridwanallah. Itu teman-teman saudaraku sekalian, beliau selalu mengerjakan sholat sunnah ba'diyah isya, membaca alif lam mim sajdah di rakaat pertama dan tabarakal muluk di rakaat kedua. Itu sih ringan menurut saya dapat mengerjakannya. Akan tetapi yang tidak dapat saya kerjakan adalah bahwa beliau mengamalkan hal itu 40 tahun masa hidupnya. Jadi dari umur 20 tahunan gitu misalnya, dia udah amalkan itu, nggak tinggal sampai beliau meninggal dunia. Keren banget kan? Ngamalin ilmu itu emang bener-bener gitu. Ilmu yang diamalkan terus dikerjakan. Istiqomah. Beliau juga jadi imam sekaligus yang adzan di Masjid Asgaf. Masjid Asgaf yang ada di kota Tarim sana. 25 tahun masa hidupnya nggak pernah tinggal. Emang nggak pernah sakit? Ya pernah. Emang nggak pernah gitu beliau lagi lemes gitu? Ya pernah. Emang beliau nggak pernah gitu lagi ada kemalangan, ada keluarganya yang meninggal? Ya pernah. Tapi semua hal-hal yang terjadi itu tidak membuat beliau lepas dari keistiqomahan yang beliau lakukan. Ini para kekasih-kasih Allah Subhanahu wa taala gigih dalam istiqomah mengamalkan ilmu. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, Habib Umar bin Hafid pernah mengatakan tentang beliau, gurunya Habib Umar, ayahanda Habib Umar, ayahandanya Hubabah Nur dan Hubabah Maryam. Kemarin yang kita kedatangan namanya Hubabah Syarifah. Nah itu juga merupakan salah satu anak beliau. Itu teman-teman punya anak banyak manfaat semua, jadi ulama semua. Luar biasa Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Habib Umar bin Hafid menceritakan tentang salah satu ucapan Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, "Mundu araftu nafsi ma taraktu salatal jamaah wala fatatni takbiratul ihramil imam." Sejak saya kenal diri saya sebelum balik, dari umur 10 tahunan, 11 tahunan, itu orang udah kenal dirinya, pengen ngerjain apa. Sejak hari itu dia bilang, sejak umur 10 tahunan saya kenal diri saya, sampai saat ini tidak sekalipun saya mengerjakan sholat tidak berjamaah. Semua sholat saya dari sejak umur 10 tahun sampai sekarang selalu saya kerjakan dengan berjamaah, dan saya tidak pernah tertinggal takbiratul ihramnya imam. Seumur hidup nggak pernah tinggal sholat jamaah, nggak pernah tertinggal mendapati takbiratul ihramnya imam kalau nggak beliau sendiri yang jadi imam. Oh, jadi makmum pun nggak pernah tinggal takbiratul ihramnya imam, artinya nggak pernah jadi makmum masbuk. Selalu jadi imam yang saat qomat itu sudah ada di tempat situ gitu. Itu teman-teman, kalau kamu kerjakan 1, 2, 3, 4, 5 hari masih gampang. Tapi 40 hari, 4 bulan, 1 tahun, 4 tahun, 40 tahun, nggak ada yang bisa ngerjain selain kekasih-kekasih Allah. Belajar buat istiqomah. Apa yang kamu bisa deh, sholat duha jangan tinggalin biar kata 2 rakaat. Sholat witir sebelum tidur 3 rakaat jangan ditinggalin. Istiqomah ngerjainnya.
Ustazah kayaknya jarang-jarang bolos ya majelisnya. Ini salah satu hal yang saya belajar buat istiqomah. Sambil minta sama Allah, ya Allah karuniakan saya keistiqomahan dalam mengajar. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, belajar terus buat istiqomah. Apa yang kita bisa kerjain, kita kerjain. Hidup ini singkat. Satu waktu datang waktunya kamu meninggal dunia. Kalau kamu nggak bisa istiqomah dalam menjalankan kebaikan-kebaikan, kamu kehilangan waktu. Semuanya nggak ada yang bisa kamu kejar begitu kamu masuk ke dalam kuburan. Nggak bisa. Saya mau istiqomah sholat tahajud, malam pertama saya di dalam kuburan. Nggak bisa, nggak bisa. Tahajudmu waktunya di dunia, hadir majelismu waktunya di dunia, sholawatmu waktunya di dunia, ruku sujudmu waktunya di dunia. Kamu jaga kebaikan-kebaikanmu hanya bisa kamu lakukan selama hidup di dunia. Saya tanya sama Hubabah Maryam almarhumah, udah meninggal guru saya ya di Madinah. Waktu beliau datang ke sini, Hubabah, saya pernah dengar Habib Umar bin Hafid bilang, ayahanda Hubabah, Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, itu selama hidupnya nggak pernah ninggalin sholat berjamaah dan nggak pernah tertinggal takbiratul ihramnya imam. Buat saya itu luar biasa banget gitu, seumur hidup loh, seumur hidup teman-teman. Saya bilang, itu betul Hubabah? Kata Hubabah, iya betul Halimah, apa yang kamu herankan? Dia bilang, jangankan ayah saya, Habib Zain bin Smith, sampai saat ini beliau masih ada di atas muka bumi. Kita doakan semakin panjang umurnya, kita doakan biar bahagia hidupnya, sehat badannya, biar beliau betah semakin lama hidup di atas muka bumi ini, insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah jaga senantiasa beliau insyaallah, biar jadi jimat-jimat kita ini ya. Usianya sudah 80-an saya rasa, udah lebih dari 80-an. Kata Habib Hubabah Maryam, Habib Zain bin Smith, saya nikah sama beliau usia saya 11 tahun. Habib Zainnya usianya 27 tahun. Dan saya sekarang menikah sama beliau nih udah hampir 50-an tahun, Halimah. Kata Hubabah Maryam, tidak ada satu sholat pun beliau sholatkan dengan sendirian. Semua sholatnya berjamaah dan tidak tertinggal takbiratul ihramnya imam. Dan sejak saya nikah sama beliau sampai saat ini, tidak pernah ada satu malam pun yang beliau tertinggal dari sholat tahajudnya. Seumur hidup, seumur hidup, nggak pernah ninggal tahajud. Bagaimana kabarnya dengan dirimu? Kalau nggak mulai mempraktekkan ilmu, mau kapan ilmu itu kamu praktekkan? Belajar, praktekin ilmu. Sesedikit apapun ilmu kamu dapat. Teman-teman saya sekalian, jangan makan berdiri, jangan minum berdiri, jangan pegang makanan, minuman dengan tangan kiri, pegangnya pakai tangan kanan. Yang istiqomah jalaninnya. Jangan kali-kali deh, nggak apa-apa kali. Kondangan kagak ada kursi, kagak ada kursi. Habis mau gimana dong, kan lapar kita. Belajar buat istiqomah, jalanin perintah Allah Ta'ala. Praktekkan ilmu dengan istiqomah, insya Allah. Yang ketiga teman-teman sekalian, nih, dalam urusan menuntut ilmu pun juga dalam urusan yang lain-lainnya, saya pesankan kepadamu untuk jaga adab. Jaga adab. Sebagai orang yang hadir di majelis ilmu, jaga adab. Jangan sibuk selfie, tulisannya indahnya majelis, tapi kamu selfie-nya di majelis. Itu kan nggak jalanin adabnya, nggak jalanin adabnya gitu. Apa yang jadi adabnya itu harus kamu jalanin. Saya ingatkan kisahnya Habib Hasan. Abang saya dulu istiqomah. Abang saya sewaktu di Tarim suka hadir majelisnya Habib Hasan. Beliau punya majelis di Masjid Jami.
Jadi itu masjid paling besar di sana, Masjid Jami'. Nah itu yang ngajar di situ tuh selalu orang yang dianggap ya tetuanya Tarim lah gitu. Di masa hidupnya Habib Hasan, yang pegang majelis tersebut adalah Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatiri. Bahkan Habib Umar sekalipun hadir di majelis tersebut kalau beliau sedang lapang waktunya. Satu waktu Habib Hasan ini tiba-tiba, itu yang hadir majelisnya ribuan orang teman-teman, orang setarim tuh hadir semuanya. Majelis tersebut santri-santri itu semua pada hadir di majelisnya Habib Hasan ini setiap hari Jumat sore ba'da asar. Satu waktu masjidnya besar nih ya, Masjid Jami', ribuan orang nampungnya. Beliau ambil siwak kemudian dilemparkan, disebutin namanya. Misalnya gitu ya, Ahmad bin Salim Al-Idrus misal gitu, disebutin namanya. Dan memang pas tuh sisi waktu nyampe nya ke beliau, padahal jaraknya sangat jauh sekali. Beliau bilang gitu, "Lish tadkurillah wa anta fi majlisi." Ngapain kamu zikir di majlis saya sekarang? Zikir loh ini, zikir, pegang tasbih, zikiran sambil dengerin Habib Hasan. Dia bilang, la anta minal jalisin wala anta minal dzakirin. Kamu kalau ngerjain kayak begitu tuh, ini Habib Hasan bisa lihat nih dengan pandangan kewaliannya, padahal jarak jauh dan padahal orang itu yang nggak terlalu kelihatan juga, itu dilempar pakai siwak, sebutin namanya, kemudian disampaikan, kenapa kamu berzikir di majelis kami? Kamu kalau ngerjain itu, kamu tidak termasuk di antara orang yang berzikir karena waktunya nggak pas. Sekarang waktunya hadir di majelis ilmu, dan kamu juga nggak dianggap sebagai orang yang duduk di majelis ilmu karena kamu punya kesibukan yang lain. Ini kesibukan berzikir. Gimana kalau kesibukan check out Shopee? Gimana kalau kesibukanmu malah belanja? Kerudungnya Ustazah cakep, di mana tuh ya belinya ya? Liatin kerudungan di Shopee. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kayaknya yang ketawa nih berasa nih. Pernah tuh saya kayak gitu katanya. Sibuk lihat status orang padahal lagi duduk di majelis. Jangan begitu teman-teman, jagain adabnya. Jangan ngobrol sendiri, jangan bicara urusan-urusan yang lain. Lagi di majelis, jagain ilmunya. Ustazahnya nggak tahu kok, saya nggak kelihatan. Saya nggak tahu, tapi Tuhan saya tahu. Dan urusannya, urusan majelis ini bukan urusan sama saya. Saya nggak urusan saya adalah mengajar dan menyampaikan ilmu. Urusan kamu menerima ilmu, Allah akan kasih sesuai dengan adabmu juga, selain daripada sesuai dengan niatmu. Kata guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid, al-madad ala gadril adab. Kata beliau, madad yang Allah SWT berikan, karunia yang Allah SWT berikan sesuai dengan adab kamu di dalam majelis tersebut. Jadi jagain adab di dalam majelis-majelis kita. Mudah-mudahan Allah karuniakan seindah-indah adab insyaallah. Imam Syafi'i mengatakan, saya di saat duduk di majelisnya Imam Malik, buka lembaran kitab aja hati-hati. Buka lembaran kitab nih pelan-pelan banget, pelan-pelan banget. Kenapa gitu? Hatta la uzijal Imam Malik, sehingga saya tidak merusak konsentrasinya Imam Malik. Saudara sekalian yang saya muliakan, Imam Malik sendiri, beliau pernah lagi baca hadisnya Nabi Muhammad alaihissalam, tiba-tiba mukanya berubah, tapi hadisnya panjang nih, mukanya berubah merah, terus habis itu kayak hitam gitu mukanya. Orang-orang heran aja, nih kenapa nih Imam Malik nih? Tapi beliau terus melanjutkan hadisnya Nabi Muhammad alaihissalam sampai selesai hadisnya. Wallahu a'lam bishawab. Beliau berdiri kala jengking keluar dari bajunya. Ditanya, sejak kapan kala jengking ini menggigitmu wahai Imam? Padahal cuman baca hadis Nabi, beliau berasanya kayak Nabi Muhammad lagi bicara gitu. Enggak sopan, enggak adab. Saya mutusin ucapannya Nabi Muhammad alaihissalam, sehingga saya teruskan meskipun digigit kala jengking.
adab. Mereka nih para kasih Allah Subhanahu wa taala, mereka punya adab yang luar biasa dalam menuntut ilmu. Karenanya Allah karuniakan juga ilmu yang luar biasa, ilmu yang jadi cahaya memandu mereka dan memandu umat untuk bisa melewati kehidupan di atas muka bumi ini dengan cara yang terbaiknya. Mudah-mudahan kita tidak terhalang dari kualian dari para ulama-ulama kita, insyaallah, dari keberkahan mereka semuanya, amin ya rabbal. Dan yang terakhir tapi bukan berarti nggak penting, nah ini juga nggak kalah pentingnya, jaga hatimu tuh jagain, jangan gampang suudzon sama orang, jangan gampang rasa kebencian. Hati-hati sama kebencian, teman-teman, dalam hati kamu. Hati-hati sama benci. Jangan biarkan hatimu yang merupakan modal paling berharga dalam dirimu, jangan sampai hatimu itu jadi kotor disebabkan karena kebencian, apalagi dendam kepada satu aja dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, apalagi jika banyak. Satu aja jangan kok, apalagi banyak. Udah maafin aja. Salah orang maafin, siapapun orangnya maafin. Jangan sampai ilmu mau turun, berkah mau turun, ampunan mau turun, dengan kita duduk di majelis-majelis ilmu terhalang karena hati kita yang kotor tersebut. Naudzubillah min dzalik. Ingat kata Allah Subhanahu wa taala, inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuhmu, jadikanlah dia musuh. Jadi tiap kali mau musuhin orang, ingat setan apa bukan tuh ya? Kalau dia bukan setan, dia orang, berarti kamu tidak boleh memusuhinya. Kamu hanya perlu memaafkan orang tersebut seburuk apapun keadaannya. Ustazah, dia sih bukan setan tapi kelakuannya lebih, Ustazah. Gak ada, teman-teman. Jangan biarkan kebencian mengotori hatimu itu. Jangan biarkan kebencian mengkontaminasi, meracuni hati kamu itu, sehingga akhirnya jadi terhalang dari segala kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, yang husnudzon sama orang, yang baik sama orang. Hati kamu tuh yang baik, sama suami yang baik, sama anak yang baik, sama tetangga yang baik, sama orang-orang di sekelilingmu yang baik. Jaga hati, itu adalah modal utama kita untuk bisa mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk bisa selamat hidup dunia hingga akhirat. Sebab Allah mengatakan, yauma la yanfa' mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. 4 hal itu kalau kamu jagain, insya Allah selamat. Apa aja tadi? 1, benerin niat, lurusin niat. Yang keduanya, praktekkan ilmu, istiqomah menjalankan kebaikan-kebaikan yang sudah kita tahu sesuai dengan ilmu kita. Kemudian yang ketiga, jaga adab, sebab sejatinya kita selalu berada dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempatnya, milikilah hati yang bersih, hati yang tidak mau membenci siapapun, hati yang selalu ingin kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, yang dapat merahmati siapapun, menyayangi siapapun, bahkan kepada penjahat paling laknat sekalipun, pandanglah ia dengan pandangan penuh rahmat. Gitu ya. Ustazah, kalau yang di Palestina sana gimana tuh Ustazah? Kan kita sebel tuh sama dia. Ya udah, kita mau sebel kayak gimana juga nggak terlalu ngaruh itu ya. Yang ada kita doakan saudara-saudari kita yang ada di sana. Kita doakan terus saja saudara-saudari kita yang ada di sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera menolong mereka semuanya, menurunkan kedamaian kepada mereka semuanya, mengaruniakan kebaikan-kebaikan bagi mereka semuanya, insyaallah. Mudah-mudahan Allahumma arhamhum, Allahumma altuf bihim, insyaallah. Mudah-mudahan Allah sayangin mereka, Allah lemah lembut kepada mereka semuanya, insyaallah. Kita terus doakan mereka, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat bala dari mereka dan dari kita semuanya. Semoga kita dapat mengamalkan keempat hal ini. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah.